Ya pemirsa, kalau saya kutip apa yang dikatakan KPU, mudah-mudahan tidak direvisi ya. Di 2018 kepala daerah bisa jadi tim ses asal bukan ketua. Itu artinya bahwa PDIP 2 tahun yang lalu sempat ada statement, kita optimis Jawa Tengah menang karena punya 17 kepala daerah, tapi 4 diantaranya PJ. Ini berarti kan sumber kekuatan untuk mendulang suara ini kan berkurang, Mas Panggi, bagaimana? Iya, memang kita punya PJ, memang PLT terlama di Indonesia kan. Selama ini kan hanya 6 bulan, sekarang bisa 3 tahun. Jadi sumber kekuasaannya itu kan memang ada irisan kekuatannya ada. Karena dulu sumber kekuasaan legitimasi PJ kan dipilih rakyat langsung. Sekarang ditetapkan oleh presiden dan gubernur. Artinya sumber kekuasaannya jelas ya. Apakah kemudian itu garis komando atau garis putus-putus atau dianggap ya oleh presiden tidak boleh miring-miring, harus netral. Konteksnya harus lurus. Tapi omongan presiden juga bisa salah kita memaknai kan, kayak emak-emak hari ini sennya ke kanan beloknya ke kiri. Jangan kan, dong gitu. Ini indir saya juga mama. Tapi maksudnya PJ ini memahami bahwa dia netral. Ya. Nah, artinya sekarang kalau misalnya 17 PJ ini 17 kepala daerah yang kader PDIP. Ya. Nah, sekarang anggaplah 4 sudah PJ. Gubernur juga sudah PJ. Apakah kemudian mereka akan bisa mengubah peta elektoral? Kemampuan mereka, tetapi kan memang nggak mudah ya, kan dibilang oleh presiden tidak bisa intervensi, itu tidak mudah, apalagi kan yang namanya garis birokrasi itu Cak, dari PJ sampai kepala dinas itu kan latar belakang background juga beda-beda, belum tentu itu satu komando gitu, nggak gampang, karena apa yang dibilang presiden mungkin itu benar juga, bisa juga itu menyindir juga bahwa nggak mudah loh intervensi termasuk PJ untuk mengintervensi hasil pemilu gitu, apalagi jadi tim sukses mungkin bisa Cak, tapi apakah itu bisa jadi mesin? Belum tentu. Karena PJ itu ya terbatas juga kan. Tapi kemungkinan ada dong, bisa ada. Karena juga ada latar belakang kenapa PJ ini banyak hari ini, fenomena menarik. Apakah ada keuntungan elektoral? Karena ini PJ terlama loh kita punya. Ya. Bagaimanapun juga kalau kita ambil dari sisi positifnya bahwa sarana kekuatan, sumber kekuatan dari PDIP untuk meraih suara di Jawa Tengah dengan memenangi kepala daerah, punya kepala daerah PDIP ini sedikit berkurang. 4 diantaranya PJ. Bang Andreas seperti apa? Belum lagi mengenai dugaan-dugaan mengenai kepala daerah yang PJ tadi ya. Boleh dijawab? Ya, dugaan bisa saja dan presiden juga menyampaikan untuk tidak melakukan intervensi gitu. Cuma ya memang betul saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Panggi maupun Caca bahwa kita tetap perlu mewaspadai untuk tidak terjadi intervensi dengan menggunakan kekuasaan untuk ya terlibat di dalam proses pileg ya, proses pilpres nanti gitu. Hal yang juga ya apa yang baru kita perhatikan, apa yang baru kita tonton di dalam drama di MK itu jangan sampai juga terjadi di dalam proses pemilu. Karena justru sekarang satu hal yang terjadi di masyarakat kita, muncul kecurigaan, curiga untuk hal-hal yang sifatnya tadinya kita yakini apa yang dikatakan itulah yang dilakukan gitu. Tapi ya dalam kenyataannya kan banyak di dalam pengalaman yang kita lihat itu tidak terjadi gitu. Sehingga ke depan ya mari kita sama-sama mengawasi proses ini gitu. Sehingga tidak terjadi intervensi dengan menggunakan kekuasaan tadi. Boleh Pak Wihadi tidak bermaksud untuk menuduh ya, tapi ada beberapa anggapan masyarakat seperti itu. Kepala daerah yang PJ, sangkaannya kita tahulah ke arah mana, Pak Wihadi? Kita tidak melihat itu suatu hal yang mungkin bisa dianggap totalitas atau totalitas. PJ ini kan memang kalau kita lihat adalah amanat undang-undang yang kita lakukan karena ada pilkada yang akan serentak. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa PJ ini kan menjalankan tugas. Jadi memang agak berbeda dengan kepala daerah yang memang dari awal melakukan pemilu, melakukan pilkada. Nah, saya kira hal ini tidak perlu dibesar-besarkan kalau kita melihat bahwa bagaimanapun juga PJ ini mempunyai kekuasaan yang terbatas. Jadi saya kira tidak kita harus memandang bahwa PJ ini pasti nanti akan tidak netral atau kasihan PJ nantinya kalau itu dilakukan belum sudah diputus seperti itu. Jadi saya kira
perlu kita harus arif bahwa kita melihat bahwa pemilu ini adalah kita beradu program, kita sama-sama riang gembira, kita lakukan pemilu ini dengan pilpres maupun pilegnya, kita lakukan dengan senang hati, dengan gembira, dan tanpa kita harus melakukan back campaign dan juga tanpa kita berprasangka. Saya kira kita harus melihat bahwa seorang PJ ini karena kan amanah daripada undang-undang juga, dan kita jangan kita melakukan suatu tuduhan lah di awal-awal. Ya, kesian PJ itu nanti saja. Oke, Mas Pangi. Jawa Tengah ya, Cak ya. Jateng, Itu ya. baseline-nya 15%. 57 itu artinya 57% suara nasional. Ya. Jawa itu 57% artinya 115 juta. Berarti 15% itu kalau solid memang ke Ganjar itu kan potensinya menang. Tapi sekarang kan ada kondisi split. Dan jangan lupa, Cak, di Jawa Tengah tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi approval ratingnya itu 70%. Wow. Nah, artinya yang puas dengan Pak Jokowi apakah automatically akan Bukan puas dengan PDIP ya, nih ya? apakah yang puas dengan Pak Jokowi, dengan kinerja Pak Jokowi, dia straight tiket voting ke Mas Gibran. Oke. Atau justru split, artinya kesuksesan Pak Jokowi, kepuasan Pak Jokowi, belum tentu mereka automatically memilih Gibran. Ya. Itu soal kepuasan tadi. Maka oleh karena itu, kalau saya katakan, suara Pak Jokowi di 2019 kemarin kan 74%. Kemenangan di Jawa Tengah. Tapi itu adalah kombinasi kekuatan antara mesin partai dengan figur Jokowinya, Jokowi efek atau kutal efek tadi. Nah, ini yang menarik untuk baseline Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Tengah ini terbelah, Cak, itu mungkin ada tren hari ini Ganjar turun, jangan-jangan karena persoalan di Jawa Tengahnya. Saya jadi nangkap pertanyaan untuk Bang Andreas. Bang Andreas, Gibran ketika mendatangi beberapa wilayah di Jawa Tengah, dia pasti akan jualan mengenai program-program sang ayah Pak Jokowi. Karena tingkat kepuasan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Kalau PDIP punya jualan apa? Ya Ganjar kan juga ke Gubernur Jawa Tengah dong. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh Ganjar itu langsung ke masyarakat. Kalau presiden kan masih ada satu tingkat di atasnya gitu. Sementara gubernur kan lebih langsung ke masyarakat. Dan juga tadi banyak kepala daerah. Tapi yang pasti bahwa hal yang berkaitan dengan partai ID dan struktur partai yang kuat di Jawa Tengah, dan juga banyak teman-teman relawan juga terlibat di dalam proses pileg pilpres ini, dan itu merupakan potensi dukungan yang kita harapkan dan kita yakin bahwa itu akan tetap menjadi potensi dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Oke. Pak Wihadi, menarik ini ya bahwa Gibran ini akan berhasil untuk skup Solo. Kalau dia pun jualan adalah jualan program ayahnya. Ganjar ini skupnya lebih besar, Provinsi Jawa Tengah. Banyak dong program-program yang bisa dijual, Pak Wihadi. Ya, saya hanya melihat bahwa Mas Gibran ini adalah idolanya generasi muda Jawa Tengah. Nah, ini kalau undang-undang bicara masalah itulah kan berbeda. Ya kan, jadi saya kira Mas Gibran dengan prestasinya seperti Wali Kota Solo, tentunya semuanya juga berharap wakil daripada generasi muda yang bisa memimpin lebih baik, ya kan, yang juga mempunyai pemikiran dengan anak muda yang bisa nyambung. Saya kira ini adalah suatu pilihan bagi anak muda untuk memilih Mas Gibran. Jadi saya kira kalau kita bicara generasi muda di Jawa Tengah, tentunya sudah lintas daripada wilayah, saya kira bukan hanya Kota Solo saja, tapi sebagai mata dan tentunya generasi muda ini juga melihat bahwa kedepannya dengan terbukanya generasi muda untuk bisa menjadi suatu pemimpin, saya kira ini adalah merupakan hal yang diharapkan. Oke. Terakhir, Bang Andreas, apakah dengan langkah Gibran yang punya cukup mobilitas tinggi di Jawa Tengah ini bagaimana? Pak Ganjar akan melakukan hal yang sama atau mungkin lebih lagi? Atau jangan-jangan ya sudahlah ikhlas saja suara di Jawa Tengah dibagi dua, kita lirik daerah lainnya? Bang Andreas. Ya, suruh ikhlas Pak Andreas. jadi udah cukup lama urusan kayak gini. Artinya pemilih pilpres itu seluruh Indonesia pertama. Tapi bahwa basis di Jawa Tengah itu harus tetap dijaga, tentu itu dilakukan gitu, dan menyusun agenda dengan kemudian mapping terhadap peta wilayah-wilayah yang menjadi target dan mana wilayah yang menjadi fokus,
Nah itu yang paling penting dan itu ada di dalam kantong strategi masing-masing gitu yang tentu tidak kita bicarakan di sini. Baik, jangan kasih bocoran ada Pak Wihadi di sini. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Bang Mas Pangi. Nanti kita akan buktikanlah sebenarnya istilah kandang banteng di Jawa Tengah ini memang akan betul-betul akan terjadi ataukah memang nanti akan berubah pemirsa menjadi sejarah baru. Kita tidak tahu, politik tidak terjadi di ruang hampa, segala mungkin terjadi. Ini sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan usai jeda berikut.